warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Izanur Habibi, dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen kelas 4B Universitas Wiralodra. Saya di sini ingin menjelaskan tentang kekuatan politik di negara Brazil. Yang pertama adalah kekuatan hukum internasional. Pada dasarnya, setiap kegiatan atau aktivitas manusia perlu diatur oleh instrumen yang disebut sebagai hukum. Lembaga hukum adalah salah satu di antara lembaga-lembaga atau peranata-peranata sosial, seperti juga halnya keluarga, agama, ekonomi, perang, dan lainnya. Apa itu hukum internasional? Setiap negara yang berdaulat bertanggung jawab untuk menciptakan dan menegakkan hukum di dalam yurisdiksinya. Ketika hukum harus melewati batas internasional, penerapannya akan menjadi rumit karena perlu perjanjian antar negara. Konsep yang berlaku pada hukum domestik belum tentu berlaku pada hukum internasional. Hukum internasional sektor publik mencakup hubungan antar pemerintah, termasuk hukum yang mengatur hubungan diplomatik antar negara dan semua hal terkait dengan hak dan kewajiban dari negara-negara yang berdaulat. Hukum internasional sektor swasta mencakup hukum yang mengatur transaksi individu dan perusahaan yang melampaui batas internasional. Contohnya, hukum internasional sektor swasta akan mengatur permasalahan dalam kontrak antar bisnis di dua negara berbeda. Aturan hukumnya, saat kita membahas mengenai negara-negara di seluruh dunia, sangat penting untuk menentukan apakah negara itu dijalankan sesuai hukum. Sebuah negara perlu menjalankan fungsi-fungsi dasarnya sesuai landasan hukum, bukan berdasarkan aturan dari kediktatoran politik atau aturan dari golongan elit yang kuat. Mendasarkan sebuah negara pada suatu sistem hukum mendorong mudahnya investasi masuk, sebab bisnis asing akan mengetahui bahwa kepentingan mereka akan terlindungi. Mengikuti aturan hukum juga memastikan perlindungan hak asasi masyarakat lokal. Sumber hukum internasional. Hukum internasional berasal dari berbagai sumber. Yang paling penting adalah perjanjian bilateral dan multilateral antar negara. Perjanjian treaty adalah kesepakatan agreement antar negara atau bias juga disebut convention, covenant, compact, atau protokol. Organisasi internasional seperti PBB telah menyediakan sebuah forum untuk menciptakan banyak perjanjian. PBB telah mensponsori banyak konferensi yang telah melahirkan kesepakatan antar negara dalam permasalahan yang beragam, termasuk pengiriman pos dan penggunaan SIM di negara lain. Selain itu, Mahkamah Internasional saat memutuskan penyelesaian konflik yang terjadi di negara-negara anggotanya. Ekstrateritorialitas dari beberapa negara yang menerapkan hukumnya di luar batas negara mereka. Hal ini disebut juga penerapan hukum ekstrateritorial yang biasa disebut di luar batas wilayah. Usaha penerapan hukum di luar negeri bukan karena paksaan, akan tetapi melalui cara-cara hukum tradisional. Kekuatan hukum nasional di beberapa negara. Yang pertama, lingkungan hidup. Perbedaan dalam sistem hukum yang berorientasi ke dalam negeri, hukum langsung mempengaruhi transaksi bisnis, hukum yang ditujukan ke perusahaan-perusahaan asing, dampak perusahaan multinasional terhadap negara tujuan, penyelesaian sengketa dalam bisnis internasional. Yang kedua, lingkungan teknologi. Yang ketiga, lingkungan politik. Perpajakan. Ada beberapa jenis pajak. Yang pertama, pajak atas laba modal. Yang kedua, bentuk perpajakan lainnya yaitu unitary tax system atau yang disebut sistem perpajakan berdasarkan kesatuan atau kelompok. Kontrak bisnis. Kontrak bisnis internasional dapat disebabkan karena sebelumnya tidak mengenal model tersebut, dapat juga karena posisi tawar, bargaining position yang lemah. Oleh karena itu tidak mengherankan perjanjian patungan, joint venture, perjanjian waralaba franchise, perjanjian lisensi, perjanjian keagenan agens memiliki formal dan substansi yang hampir sama di berbagai negara. Paten, merek dagang, nama dagang, hak cipta dan rahasia dagang, kekayaan intelektual property right. Paten adalah suatu hak yang diberikan oleh pemerintah kepada penemu sesuatu produk atau proses untuk memfabrikasi, mengeksploitasi, menggunakan, dan menjual penemuan atas proses tersebut. Merek dagang dan nama dagang adalah
rancangan dan nama suatu produk yang digunakan oleh para pedagang atau pabrikan dan biasanya terdaftar secara resmi. Hak cipta adalah hak yang sah yang biasanya diberikan kepada penulis, komposer, kreator perangkat lunak, artis, dan penerbit untuk mempublikasikan dan menjual karya mereka. Rahasia dagang adalah informasi tentang bisnis yang dirahasiakan. Semua hak tersebut adalah kekayaan intelektual. Kekuatan ideologi. Komunisme, sosialisme, kapitalisme, liberalisme, konservatif, sayap kiri dan sayap kanan digunakan untuk mendeskripsikan pemerintah, partai politik, dan orang-orang yang terkait. Istilah-istilah ini mengindikasikan keyakinan ideologi. Yang pertama ada komunisme. Paham komunis menyatakan bahwa pemerintah harus memiliki seluruh sumber daya produksi yang utama. Dengan pengecualian, seluruh produksi di negara komunis dilakukan oleh pabrik-pabrik milik negara. Persatuan buruh juga diatur oleh pemerintah. Pengambil alihan negara non-komunisme oleh pemerintah komunis. Salah satu prinsip negara komunis adalah kepemilikan negara pada faktor-faktor produksi. Jika ada kapitalisme, idealnya kapitalisme terjadi saat seluruh faktor produksi dimiliki oleh swasta. Di dalam kapitalisme sempurna, pemerintah hanya terbatas pada fungsi-fungsi yang tidak bias dikerjakan oleh swasta. Fungsi-fungsi ini meliputi pertahanan nasional, kepolisian, pemadam kebakaran, dan layanan publik lainnya, serta hubungan internasional antar pemerintah. 4. Sosialisme mendukung kepemilikan dan pengawasan pemerintah terhadap faktor produksi mendasar, distribusi, dan juga pertukarannya. Keuntungan bukanlah tujuannya. Dalam praktiknya, pemerintah sosial banyak yang tidak sesuai atau menyimpang dari doktrin. Satu yang paling mencengangkan adalah Singapura yang mengaku sebagai negara sosialis, tetapi kenyataannya adalah kapitalis yang agresif, konservatif atau liberal. Secara politis, di Amerika Serikat, istilah konservatif mengandung konotasi seseorang, kelompok, atau partai yang ingin meminimalkan kegiatan-kegiatan pemerintah dan memaksimalkan kepemilikan oleh bisnis swasta dan individu. Terima kasih. Sekian dari saya, Yusril Zainabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.